pergi ke Kufah, ya, dari Kufah ke Baghdad, mala uhsi kam marrotan, yang tidak terhitung lagi sudah berapa kali. Maksudnya seperti itu. Mala uhsi kam marrotan, yang tidak terhitung lagi sudah berapa kali aku ke sana, kata Abu Hatim. Wa amma ibnuhu Abdurrahman fa'ajabun fit talabi. Adapun kata beliau, adapun anaknya Abdurrahman, anak dari Abu Hatim ini ya, anaknya Abdurrahman, fa'ajabun fit talabi. Beliau itu adalah orang yang menakjubkan dalam hal menuntut ilmu. Fit talabi. Karena min asyaddin nasi talban lil hadithi. Ya, anak dari Abu Hatim ini ya seperti itu, buah itu tidak jauh, ya tidak apa? Tidak jatuh di apa? Jauh dari pohonnya. Nah, kalau Cak Lontong bilang buah tidak jatuh tidak jauh kok. Sama dia mendapat karya itu. Nah, karena min asyaddin nasi talban lil hadithi. Beliau ya, Abdurrahman ini anak dari Abu Hatim ini adalah orang yang paling semangat ya, yang paling gigih di dalam menuntut ilmu hadis, mencari ilmu hadis. Hatta annahu hakka annahu kana yaqra'u ala abihi bil masjid. Nah, sampai-sampai dikisahkan bahwasanya beliau Abdurrahman ini, beliau itu senantiasa membacakan kitab, yaqra'u, membacakan kitab kepada ayahnya ketika di masjid, bil masjid, ketika di masjid. Bil di sini di sini bermakna fi. Makanya huruf itu tidak bisa kita berikan makna dia sampai dia bersambung dengan kata lain dalam satu kalimat. Makanya definisi dari huruf itu la tadharu ma'naha ila ma'a ghairiha minal kalimat. Huruf itu tidak nampak maknanya sampai dia bersambung dengan kata-kata lain dalam sebuah kalimat. Baru bisa kita artikan dia. Secara umum bi itu kan dengan toh, kalau fi di dalam. Tapi ini bi bermakna fi. Dikisahkan bahwasanya beliau membacakan kitab kepada ayahnya di masjid ya, ketika beliau berada di masjid, wa yaqra'u ala abihi bit-tariqi. Nah, beliau pun senantiasa membacakan kitab kepada ayahnya ketika berada di jalan ya, bukan cuma di masjid tapi di jalan juga. Wa yaqra'u ala abihi idza dakhala al-manzili. Nah, beliau juga membacakan kitab kepada ayahnya ya ketika masuk rumah, ketika berada di rumah. Wa yaqra'u ala abihi idza dakhala khala'i. Idza dakhala al-khala'i. Dan beliau pun membacakan kitabnya sampai-sampai ayahnya ini berada di dalam WC. Masya Allah. Cuma di dalam WC kan yang tidak boleh baca cerita toh. Kalau yang di luar boleh. Gitu. Jadi beliau Papa Abu Hatim ya, ayahnya berada di dalam WC. Beliau membaca dari luar WC, membacakan kitab supaya bisa dikoreksi oleh ayahnya. Gitu. Tapi koreksinya kan nanti setelah itu kan. Setelah itu. Masya Allah. Jadi Papa sebentar biar apa dengar DP anak baca kitab. Masya Allah. Ini tidak sehilang di zaman sekarang. Idza dakhala al-fala'i wa yaqra'u ala bihi idza jalasa liyashroba. Nah, dan beliau juga senantiasa membacakan kitab kepada ayahnya itu ketika ayahnya duduk dalam untuk minum ya, mungkin minum kopi, duduk santai minum kopi, minum teh atau apa. Dia bacakan kitab pada ayahnya juga. Fakana layat ruku fursatan li talabil ilmi. Ya, beliau tidaklah meninggalkan satu kesempatan pun, fursatan. Beliau tidak meninggalkan satu kesempatan pun untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Illa waqtanamaha, kecuali beliau memang benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut. Masya Allah. Waqtanama itu mengambil kesempatan. Maksudnya memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut. Jadi tidak ada satu kesempatan pun kecuali dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Abdurrahman, anak dari Abu Hatim, untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Sampai-sampai dalam WC saja. Jadi Papa dalam WC dia masih membaca kitab. Yaqulu rahimahullah, Abu Hatim berkata, masih Abu Hatim ya, panjang ini Abu Hatim. Yaqulu rahimahullah, kunna bi Misra sab'ata ashhurin. Nah, kami ya berada atau tinggal ya berada di Mesir itu selama 7 bulan, sab'ata ashhurin, selama 7 bulan.
lam na'kul fihi maraqatan. Nah, ini kisah yang lain lagi ya. Jadi pada suatu saat itu Abu Hatim itu tinggal di Mesir itu selama 7 bulan, sementara mereka tidak makan marokoh. Marokoh itu apa? Kuah, makanan yang berkuah begitu. Marokoh. Pokoknya makanan-makanan yang ada kuahnya. Gitu. Yakni lam na'kul fiha syai'an matbukhan. Oh, ini apa dulu? Bukan yang berkuah ya. Makanan yang tidak dimasak. Lam na'kul fiha syai'an matbukhan, yakni kata beliau, ini berarti syarahnya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Yakni lam na'kul fiha syai'an matbukhan, yaitu beliau atau mereka tidak makan sesuatu yang matbukhan, yang dimasak. Maksudnya berarti mentah itu ya. Marokoh itu berarti yang makanan mentah. Makanan yang dimasak, matbukhan. Kita dengarkan dulu ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Lamanya begitu, pakai titik begitu. Hidupnya. Ini kalau ada hidup pakai ada titik-titik merah begitu. Hah? Aktif dia. Dia sama tuh. Kasih matian sampai jadwal azan selalu foto kasih keluar. Baik, kita mulai. Jadi marokoh itu sesuatu yang tidak dimasak. Lam na'kul fiha syai'an matbukhan. Kenapa? Ya, kenapa mereka selama 7 bulan itu tidak makan sesuatu yang dimasak di sana, di Mesir? Ya. Alasannya karena naharuna muqassamun li majalisi syuyukhi. Karena kata Abu Hatim, waktu siang kami, nahar itu kan siang. Nah, waktu siang kami, karena waktu siang kami itu muqassamun, telah terbagi. Qassama yuqassimu, membagi. Muqassamun itu maf'ulnya, isim maf'ul. Jadi penting kalau antum nanti ini pentingnya itu bukan hanya nahwu yang diperkuat tapi juga sorof.
Huruf juga itu penting sekali. Supaya kita bisa tahu mana isim maf'ul, mana isim fa'il. Muqassamun, telah terbagi ya. Naharuna, siang kami telah terbagi waktunya untuk menghadiri majelisnya para guru-guru kami. Syuyukh ini guru-guru. Wabil laili an-nashu wal muqabalatu. Sementara malam harinya juga itu kami gunakan untuk menyalin dan an-nashu itu menyalin pelajaran, menyalin, dan muqabalatu. Muqabalah itu membandingkan satu catatan dengan catatan yang lain. Maksudnya saling mengkoreksi. Mungkin ada yang salah karena namanya manusia kan, mungkin bisa salah dalam penulisan, ya kan? Maka dikoreksilah. Nah itu siang harinya mereka sibuk ya, dengan waktu mereka terbagi untuk menghadiri majelis para guru-guru mereka. Sementara malam harinya itu mereka sibuk dengan menyalin dan muqabalah, mengoreksi catatan mereka. Masya Allah. Sehingga mereka tidak ada waktu untuk memasak makanan. Sehingga mereka makan selama 7 bulan itu tidak makan sesuatu yang dimasak. Ini saking sibuknya mereka menuntut ilmu ya. Kalau orang sesibuk-sibuk kita dengan masalah dunia, masih tidak ada yang mau makan yang mantap ya, pasti makan yang masak. Ini mereka sibuk dengan masalah menuntut ilmu, masalah akhirat. Ya, sampai makan pun mereka sudah tidak pusing lagi. Masya Allah. Yang penting makan itu bukan kalau terang makan masih mencari rasa tuh. Kalau para ulama makan itu hanya sekedar melapisi perut saja supaya tidak lapar. Masya Allah. Kayak jauh ya. Orang kalau ketika orang berkomentar tentang satu perkataan ulama, maka kita harus ingat dalam perjuangan menuntut ilmu itu tidak kayak dalam perjuangan yang cuman ya seperti ini. Qal, ya. Maka Abu Hatim pun berkata, fa'atayna yauman ana wa rafiqun li syaikhan faqalu huwa adilun. Pada suatu hari, yauman, ya, pada suatu hari kami mendatangi, ya, saya bersama teman saya, rafiqun li, itu mendatangi seorang guru, ya, ke kediamannya, faqalu huwa adilun. Maka orang-orang di sekitarnya itu, maksudnya tetangganya, berkata huwa alilun, ya, beliau dalam keadaan sakit. Alilun itu sakit, maridun, bermakna maridun. Beliau dalam keadaan sakit. Dhahaba ila baiti syaikhin liyaqra'a alaihi. Nah, maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, ini perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Kata Syekh, dhahaba ila baiti syaikhin yaqra' alaihi. Maka mereka berdua pun, ya, ini Abu Hatim dengan temannya itu memutuskan untuk pergi lagi ke rumah guru yang lain. Ya, karena satu guru ini mereka datangi dalam keadaan sakit, maka mereka pun langsung datangi guru yang lain. Dia qira' alaihi untuk belajar kepadanya. Dia qira' alaihi itu untuk membaca kepadanya, maksudnya belajar ya, membacakan kitab. Tidak seperti kita ya, datang misalnya sama ustadz ini, kemudian ustadznya sakit, langsung pulang ter. Yang tidak, cari guru yang lain lagi. Insyaallah. Langsung pulang nanti ustadz sakit. Kalau orang tidak buang waktu itu, orang cari lagi siapa yang belum datangi lagi. Faqila lihima, ya, maka dikatakan lagi kepada mereka. Faqila, qila itu majhul ya, majhul dari qala. Kalau qala maklum, qila dikatakan. Kalau qala mengatakan toh, qila dikatakan. Nah, qila lihima, maka dikatakan lagi kepada mereka, huwa alilun, ya. Gurunya itu juga dalam keadaan sakit. Guru yang kedua ini ya, sakit lagi. Qal, ya. Maka Abu Hatim berkata, faro'aina fi tariqina samakatan a'jabatsna. Nah, maka dalam perjalanan pun ya, dalam perjalanan itu ya menuju ke ke rumah guru yang kedua itu, kami melihat faro'aina ya. Kami melihat di jalan kami ya, di jalan itu seekor ikan samakatan. Samakun ya. Berarti ini kalau orang sama katan begini berarti muannas ini ya. Betina. Sama katan. Nah, sama. Maksudnya ini jamaknya ya. Kalau sama kun satu ya.
1 ekor. Kalau ini beberapa ekor ya, beberapa ekor ikan. A'jabatsna, yang membuat kami takjub, yang membuat kami takjub. Fashtaroinaha. Nah, fashtaroinaha, maka kami pun membelinya, membeli ikan tersebut. Karena tergiur dengan ikan itu ya, orang dapat lihat, jaga ini ikan ini, orang beli. Falamma sirna ilal baiti, maka tatkala kami tiba di rumah, ya, tiba di rumah, hadoro waktu majlisi ba'di syuyukhi, tibalah waktu majelis sebagian guru-guru kami. Ya, begitu sampai di rumah, so berpapasan dengan waktu majelis ilmu. Ya. Falam yumkinna islahuhu. Nah, sehingga tidak mungkin lagi bagi kami untuk memasaknya. Maksudnya memasak ikan yang tadi itu ya. Islahu itu memperbaiki. Aslaha yuslihu islahan. Memperbaiki, maksudnya memasak. Tidak mungkin bagi kami untuk memasaknya lagi karena sudah tidak ada waktu. Ya, sampai di rumah, harap-harap masih bisa memasak, tapi sewaktu majelis, maka tidak ada kesempatan untuk memasaknya lagi. Wa madoina ilal majlisi, kami pun langsung bergegas pergi. Mado itu pergi dengan buru-buru, bergegas pergi ilal majlisi, ke majelis ilmu. Falam nazal hatta ata alaihi falam nazal hatta alaihi 3 ayyamin. Falam nazal, kami pun senantiasa berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain ya, sampai berlalu 3 hari. Jadi 3 hari itu ya, setelah membeli ikan itu, 3 hari itu mereka senantiasa berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Wa kada an yatagoyyaro, sehingga hampir-hampir saja kada itu hampir-hampir saja ikan tersebut membusuk, berubah. Yatagoyyaro, yatagoyyaru, berubah. Maksudnya berubah itu membusuk ya. Yang tadinya segar jadi melek, jadi membusuk. Ya, hampir-hampir saja ikan tersebut menjadi busuk. Fa'akalnahu nai'an, maka kami pun langsung memakannya dalam keadaan mentah. Nai'an itu mentah. Karena dikhawatir jangan sampai semua busuk, tidak ada waktu untuk memasak, maka langsung dimakan mentah. Masya Allah. Lam yakun lana farogun an nu'tiyaha man yashwiha. Masya Allah. Karena apa? Karena tidak ada waktu luang bagi kami untuk memberikannya kepada orang yang bisa memasaknya. Jadi sampai cuma mau antar ikan pada orang yang bisa memasakkan ikan itu untuk mereka tidak ada waktu. Sibuk dengan menuntut ilmu. Masya Allah. Memasak ikan. Rompnya kalau solapa dikasih biar dulu. Bakar dulu mau ngapo. Utidina. Orang makan mantap. Masya Allah. Waqala, ya. Kemudian Abu Hatim pun berkata, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Masya Allah. Ini kaidah kaidah yang sangat berfaedah ya. Dan ternyata ini perkataan dari Al-Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Masya Allah. La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ini kaidah umum yang sering digunakan oleh para penuntut ilmu ya, yang sudah sering kita dengar ya. Ilmu tersebut atau ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai, dengan tubuh yang malas. Masya Allah. Birohatil jasad. Roha itu kan istirahat. Rohatun. Tidak, ilmu tersebut tidak akan didapatkan dengan tubuh yang santai atau yang malas. Masya Allah. Masya Allah. Baik, satu paragraf saja. Sab'atu ashhurin huwa wa rafiquhu fi Misra yatlubuna al-haditha. Selama 7 bulan Abu Hatim dan temannya tersebut berada di Mesir dalam rangka menuntut ilmu hadis. Lam ya'kulu syai'an matbukhan, mereka tidak makan sesuatu yang dimasak. Li'annahu la waqta indahum, kenapa? Karena mereka tidak ada waktu. Masya Allah, tidak ada waktu untuk memasak. La waqta indahum, naharuhum fi majalisil ilmi, siang hari mereka itu terbagi di majelis-majelis ilmu. Walailuhum linnaskhi wal muqabalati, sementara malam harinya itu sibuk dengan menyalin dan koreksi, muqabalah. Hatta atathum fursatun yauman, sampai datang atau tiba satu kesempatan bagi mereka pada suatu hari. Fakana syekhu alilan, ya, pada waktu itu guru mereka dalam keadaan sakit. Fashtaroya, maka mereka berdua pun
Fashtaroya samakatan ajabatsum, maka mereka berdua pun membeli seekor ikan atau ikan yang menggiurkan mereka, ya. Fa indama wasolal baiti wa indama wasolal baita karena waktu darsi qad bada'a, akan tetapi ketika mereka sampai di rumah berpas-pasan dengan waktu dars akan dimulai. Fatarokaha, ya, ini huma ya, taroku, nah taroka, ya, huma. Fatarokaha, maka mereka berdua pun meninggalkannya, yaudu ila samakah, meninggalkan ikan tersebut, wadahaba, dan mereka berdua pun pergi ke ilad darsi, ke pelajaran. Wa baqiyat salasatu ayyamin lam tuqrab, ya. Dan setelah itu berlalu 3 hari sementara ikan tersebut tidak didekati, lam tuqrab, tidak didekati, tidak dimasak maksudnya, tidak didekati. Falamma khasya an yataghayyara akalaha nai'atan min ghairi tabkhin, maka tatkala mereka ini khawatir, ya, jangan sampai ikan ini semua membusuk, maka mereka berdua pun memakannya dalam keadaan mentah, min ghairi matbukhin, tanpa dimasak. Masya Allah. Min ghairi itu, kalau min ghairi itu tanpa biduni tabkhin, tanpa dimasak. Lam yakun ladaihima alwaqtu liyursilaha ila man yatbakhuha lahum. Nah, sampai-sampai mereka tidak memiliki waktu untuk mengirimkan ikan tersebut, ya, kepada seseorang yang bisa memasakkan ikan tersebut kepada mereka, bagi mereka, ya. Hanya untuk mengirimkan ikan saja, ya, minta tolong Pak orang tolong masakkan ini, so tidak ada waktu karena sibuk dengan menuntut ilmu. Nah, makanya saran dari Syekh, maka banyak-banyak membaca perjalanan hidup atau biografi hidup para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Maka dengan dengan banyak membaca kisah-kisah para ulama salaf dalam menuntut ilmu, maka kita akan merasakan hambatan kita dalam menuntut ilmu ini tidak ada apa-apanya, ya. Artinya tidak seujung kuku dengan hambatan para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Masya Allah, sampai-sampai makan pun mereka lupakan. Baik, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.